Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya Selamat hari pagi. ini? Selamat pagi, baik-baik aja. Oke, bagus. Sebelum kita mulai, ada yang bersedia buat pimpin doa nggak? Marco mau? Oh, enggak. Marco nggak mau. Jovanka mau? Ya udah. Atau ada yang mau? Kalau nggak ada, oh ya udah. Kalau nggak ada, aku aja yang pimpin doa. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu karena kami dapat berkumpul lagi di sekolah minggu pada hari ini, walaupun masih melalui Zoom. Engkau yang berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita, mari kita lagu pertama yang akan kita nyanyiin itu adalah Dari Terbit Matahari. Biar kita semangat ya. Bisa nyanyi bareng aku juga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji siapa? Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagu selanjutnya kita sama-sama menyanyikan, kalau kita semua sama-sama bersaudara di dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyi ini sekali lagi. Dalam Yesus
suka. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagu selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau apa? Tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi ini sekali lagi ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Aku persilakan Kak Niko buat menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Kak Aurel. Selamat pagi adik-adik. Mana hari ini senang nggak? Atau pada masih ngantuk nih kayaknya? Tadi Kak Niko lihat ada 1-2 yang masih wow gitu. Siapa yang masih ngantuk? Ngaku ayo. Ih, nggak ada yang mau ngaku. Ya udah deh. Berarti Kak Niko anggap masih ini ya. Udah seger-seger semua ya. Udah siap ikut sekolah minggu ya. Oke, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Nah, Kak Niko mau minta tolong satu orang untuk berdoa. Siapa ya kira-kira? Ada yang mau? Ada yang mau pimpin doa firman? Kata Marco, bukan aku. Oke deh, Kak Niko mau minta tolong Jefta, boleh? Buat pimpin doa firman? Boleh. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita bersatu ke dalam doa. Tuhan, berkatilah Kak Niko yang akan memimpin firman kita hari ini. Berkatilah Kak Niko supaya lancar firman-Nya. Ya, amin. Amin. Terima kasih, Jefta. Kak Niko akan bacakan firman Tuhan hari ini. Ayatnya cukup panjang dari 1 Samuel pasal 1, ayat 1 sampai 20. Sampai 28. Tapi Kak Niko akan bacakan 2 ayat aja, ayat 27 sampai 28. Kak Niko akan bacakan untuk kita semua ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28.
Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Oke. Nah, sebelum mulai lebih jauh, Kak Niko mau tanya dulu nih. Di sini siapa yang punya saudara? Yang punya kakak, adik, punya koko, punya cici? Siapa? Yo, angkat tangan, yo, angkat tangan. Banyak kakak, banyak adik. Wih, banyak itu, banyak adik. Ya. Adik. Saudara aku banyak juga. Wih, banyak semua. Kak Niko juga punya banyak saudara. Tapi kalau adik, Kak Niko cuma punya satu. Nah, terus pertanyaan kedua. Siapa di sini yang anaknya papa sama mama? Anaknya ayah, bunda, anaknya bapak, ibu? Siapa? Angkat tangan lagi. Semuanya ya? Oke. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau misalnya kita punya saudara, punya papa mama, pasti seneng ya. Dan ada keluarga yang punya anaknya banyak. Misalnya contohnya kayak siapa? Adin. Adin saudaranya ada 3. Ada 2 berarti. Adin, ada Kak Senja, ada Kak Karin ya. Terus misalnya siapa lagi? Jefta. Jefta saudaranya ada 1. Jefta sama Kak Fian. Nah, Kak Niko saudaranya ada 1 juga. Kak Niko sama adiknya Kak Niko. Nah, ada keluarga yang punya anak banyak, jadi ada adik-adik yang punya saudara banyak, tapi ada juga keluarga yang nggak punya anak adik-adik. Nah, kalau misalnya nggak punya anak, kira-kira papa mamanya di rumah sepi nggak ya keluar rumahnya itu? Sepi nggak kira-kira adik-adik? Sepian banget. Sepian banget ya? Menurut Herisan sepi nggak? Kalau misalnya di rumah nggak ada saudara, cuma sendirian gitu, sepi nggak? Heri. Kalau di rumah nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, sepi nggak? Misalnya cuma papa mama doang gitu? Ya, sepi lah. Sepi banget kan ya? Nah, hari ini Kak Niko tuh mau cerita. Ada keluarga yang nggak mempunyai anak. Nah, pasti di rumahnya jadi sepi. Dan pasti papa mamanya tuh pengen punya anak. Nah, siapakah dia? Nah, Kak Niko mau ceritain tentang seseorang ibu. Nah, jadi di sebuah kota yang bernama Rama, tinggallah seorang bapak yang namanya Elkana. Namanya agak susah, nanti diingat-ingat coba. Ada seorang bapak yang namanya Elkana. Nah, Pak Elkana ini punya 2 orang istri. Istri yang pertama namanya Ibu Penina, dan istri yang kedua namanya Ibu Hana. Ayo kita lihat gambarnya. Jadi ini gambarnya ya. Ada seorang bapak yang tengah namanya Bapak Elkana, dan dia punya 2 orang istri. Yang istri yang pertama namanya Bu Penina. Kebalik kan Niko. Yang pertama namanya Ibu Hana, yang baju hijau. Yang kedua namanya Ibu Penina, yang pakai baju warna ungu. Adik-adik kelihatan gambarnya ya. Nah, adik-adik, si Ibu Hana ini yang baju hijau, dia nggak bisa punya anak. Sedangkan yang satunya lagi, Ibu Penina, dia punya 2 orang anak. 1 anak cowok dan 1 anak cewek. Yuk kita lihat gambar yang berikutnya lagi. Jadi si Ibu Hana nggak punya anak ya, kelihatan ya dia cuma sendirian. Sedangkan yang satunya lagi Ibu Penina, dia punya 2 orang anak. 1 anak cowok, 1 anak cewek. Ini mungkin kayak bisa punya 2 istri ya? Kenapa Marco? Kok bisa punya 2 istri ya? Iya, zaman dulu mereka boleh punya 2 istri. Kalau zaman sekarang kan nggak boleh ya. Nah, mereka ini punya 2 anak. Kok mereka salah. Ibu Penina punya 2 anak. 1 anak cowok, 1 anak cewek. Dan sayangnya, Bu Penina ini kadang jahat sama Ibu Hana. Jadi Ibu Penina ini sering ngejek-ngejek Ibu Hana. Ih, kamu nggak punya anak ya? Nih, lihat aku. Anakku ada 2, cowok cewek. Kamu pasti nggak punya anak, sedih kan? Nah, jadi Ibu Penina ini jahat adik-adik. Dia sering ngejek-ngejek si Ibu Hana. Kalau kalian diejek-ejek, sedih nggak? Dihina-hina pasti sedih kan ya? Misalnya di sekolah diejek-ejek sama teman-teman pasti sedih. Apalagi Ibu Hana. Pasti Ibu Hana sedih banget karena dia udah nggak punya anak. Diejek-ejek juga sama si Ibu Penina. Nah, karena dia diejek-ejek terus, Ibu Hana ini sedih. Nah, Bapak Elkana tadi, yang suaminya, yang di tengah tadi gambarnya Bapak Elkana tuh selalu menghibur Ibu Hana. Kamu jangan sedih. Kan ada aku, jangan sedih ya. Tapi tetap aja Ibu Hana sedih. Dan Ibu Hana sering menangis. Dan setiap tahun mereka ini pergi ke sebuah
rumah Tuhan, kalau sekarang namanya gereja ya, kalau dulu beda namanya, di kota yang namanya Silo. Di sana Setiap mereka tahun sih lama banget. iya, lama banget. Kalau sekarang kita setiap minggu ya Marco ya. Tapi kalau Iya. dulu mereka karena jauh jaraknya, jadi mereka setiap tahun cuma sekali doang. Nah, di sana mereka kasih persembahan sama kayak kita sekarang. Tapi kalau sekarang kita kasih uang, kalau dulu mereka kasih persembahannya beda. Jadi mereka kasih persembahan dan Ibu Hana ini selalu ikut. Begitu juga sama Ibu Penina tadi yang punya 2 anak. Nah, di perjalanan ke sana Ibu Penina ini terus-terusan ngejek Ibu Hana karena dia nggak punya anak. Ibu Hana sedih lagi. Nah, sampainya di sana, ketika mereka sudah kasih persembahan sama Tuhan, Ibu Hana ini duduk dengan wajahnya yang sedih, wajahnya muram gitu. Nah, Bapak Elkana berusaha menghibur Ibu Hana. Tapi tetap aja Ibu Hana sedih. Dia dikasih makan, nggak mau makan. Dikasih minum, nggak mau minum. Hatinya Ibu Hana sedih sekali dan dia bingung siapa yang dapat menghiburnya. Tiba-tiba Ibu Hana ingat. Ibu Hana ingat sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa menghibur dan menolong Ibu Hana. Akhirnya, meskipun awalnya wajahnya sedih ya, waktu Ibu Hana ingat sama Tuhan, Ibu Hana langsung, wah, iya kan aku punya Tuhan. Ibu Hana langsung semangat, dia langsung bangun, langsung pergi dari tempatnya, dan dia masuk ke rumah Tuhan. Dan apa yang dilakukan Ibu Hana di rumah Tuhan? Di gambar kita lihat ngapain Ibu Hana? Ibu Hana berdoa. Ibu Hana doa sama Tuhan, minta supaya Ibu Hana punya anak cowok, anak laki-laki. Nah, ketika Ibu Hana berdoa sama Tuhan, karena Ibu Hana sangat sedih, yang waktu Ibu Hana doa tuh yang bergerak cuma bibirnya, adik-adik, nggak ada suaranya, tapi cuma bibirnya bergerak gitu, kayak gitu, tapi nggak ada suaranya. Nah, kita lihat gambar berikutnya yuk. Nah, karena Ibu Hana sangat sedih, dia doa dari dalam hati, bibirnya bergerak tapi nggak keluar suaranya. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang melihat Ibu Hana sedang berdoa. Siapa orang ini? Adik-adik bisa baca nggak siapa orang itu? Imam Eli. Imam Eli, betul banget. Nah, waktu Ibu Hana berdoa, tiba-tiba Imam Eli lihat, itu siapa yang berdoa? Karena Imam Eli bingung kan, lalu Imam Eli datang ke Ibu Hana dan tanya, "Hai Ibu, apa yang sedang kau lakukan?" Terus Ibu Hana cerita, "Aku sedang berdoa sama Tuhan, hatiku sangat sedih. Karena aku nggak punya anak sampai sekarang itu sebabnya aku doa sangat lama." Oh, terus Imam Eli berkata, "Tenang ya Ibu, Tuhan akan memberikan anak kepada Ibu Hana. Tuhan akan menjawab doanya Ibu Hana." Waktu Ibu Hana dengar perkataan Imam Eli itu, wah Ibu Hana sangat senang adik-adik. Karena, wah berarti Tuhan akan menjawab doaku. Berarti aku bisa punya anak. Nah, ketika Ibu Hana mendengar itu, Ibu Hana langsung kembali ke rumahnya, ketemu sama Bapak Elkana dengan hati yang senang. Awalnya tadi Ibu Hana datangnya sedih gitu ya, wajahnya kayak jelek banget karena sedih, cemberut gitu. Tapi setelah pulang dari rumah Tuhan, setelah doa sama Tuhan, wajahnya Ibu Hana langsung berubah. Dia langsung senyum dan jalannya lebih semangat karena dia tahu Tuhan akan menjawab doanya. Waktu Ibu Hana pulang ke rumah, Bapak Elkana sama Ibu Penina tadi bingung. Loh, ini Ibu Hana tadi awal-awal berangkatnya sedih ya. Wajahnya cemberut gitu, gak dikasih makan gak mau makan, dikasih minum gak mau minum. Tapi waktu pulang, Ibu Hana langsung berubah. Wajahnya senang, wajahnya sukacita, dia tersenyum. Terus dia mau makan, dia mau minum. Dan Bu Hana mengajak mereka untuk pulang ke rumahnya. Tadi kan perginya agak jauh ya dari rumah ke rumah Tuhan gitu. Akhirnya Ibu Hana mengajak mereka pulang, dan mereka akhirnya pulang ke rumah. Beberapa bulan kemudian, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Kira-kira Tuhan menjawab doanya Ibu Hana nggak? Iyalah. Hamil. Iya nggak? Hamil. Betul banget. Yang kelas besar udah tahu ya. Jadi beberapa bulan kemudian, Ibu Hana hamil, Ibu Hana mengandung. Dan setelah itu, setelah 9 bulan, akhirnya anaknya lahir. Dan Ibu Hana punya seorang anak laki-laki. Dan ia kasih nama anaknya itu Samuel. Namanya Samuel dan artinya adalah aku minta dari Tuhan. Jadi nama Samuel itu artinya diminta dari Tuhan. Karena Bu Hana ingat janjinya sama Tuhan. Jadi waktu Bu Hana berdoa tadi,
Bu Hana berjanji kalau nanti Tuhan memberikan dia anak cowok, Bu Hana akan memberikan anaknya ini kepada Tuhan supaya anaknya mau melayani Tuhan, tinggal di rumah ibadah untuk melayani Tuhan. Akhirnya Bu Hana balik lagi ke rumah Tuhan tadi, ketemu sama Imam Eli, dan Bu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk menjadi imam. Jadi Samuel tadi dititipin ke Imam Eli supaya dia mau melayani Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira kalau adik-adik jadi Ibu Hana, seneng nggak? Atau biasa-biasa aja, biasa aja lah. Atau adik-adik jadi senang banget, sukacita banget. Gimana? Kak Niko mau dengar jawabannya adik-adik. Karena aku tahu harus jadi ibu, bukan cowok. Kenapa? Karena aku tahu harus jadi ibu, aku kan cowok. Iya, mungkin susah ya kira-kiranya. Tapi gini, kalau misalnya adik-adik doa sama Tuhan, Tuhan aku pengen ini nih, Tuhan aku minta ini terus, Tuhan benar-benar jawab doa kalian. Kalian seneng nggak? Seneng ya? Seneng nggak? Senang lah. Kata Heri, seneng lah Kak. Ya pasti seneng lah. Nah, yang lain. Kak Niko mau dengar jawaban yang lain. Seneng nggak kira-kira? Senang. Tadi sedang kalau apa? Seneng banget. Nih, misalnya kakak ya. Dulu kakak misalnya doanya sama Tuhan. Tuhan, kakak pengen punya adik nih Tuhan. Terus Tuhan benar-benar jawab. Tuhan kasih kakak Baby Jo. Terus sekarang kakak punya adik. Kakak seneng nggak? Senang banget. Seneng banget ya. Dulu Kak Niko juga sama. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang berantem kita. Kadang-kadang berantem ya, kadang-kadang berantem. Ih, Baby Jo ini kadang-kadang jengkelin. Tapi lebih banyak Kalau punya adik ngalahnya lebih dari main bersama. Aku jadi Dulu Kak Niko juga sama tuh. Waktu Kak Niko masih kecil kayak adik-adik, Kak Niko pengen punya adik, terus Kak Niko doa sama Tuhan, Niko pengen punya adik. Terus Kak Niko ngomong sama papa mamanya Kak Niko, aku pengen punya adik, Pak, Ma, bisa nggak ya? Terus Kak Niko doa, terus sampai benar-benar Tuhan kasih Kak Niko adik cowok lagi. Meskipun sama kayak kakak, kadang-kadang masih berantem ya, rebutan mainan. Enggak, kita dari Tuhan enggak namanya. Kita rebutan susu. Aduh, kakak rebutan susu ya. Susu kotak, dia sekarang udah suka susu kotak. Marco sama Ferry mungkin kadang masih berantem-berantem juga ya. Tapi nggak apa-apa. Berantem itu wajar. Yang penting nggak boleh berantem terus-terusan. Tetap harus saling sayang sama adiknya. Marco jadi Koko sayang sama adiknya. Kakak sayang sama adiknya. Adin juga sayang sama kakak-kakaknya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak punya adik, misalnya kita cuma anak tunggal, anak sendirian di rumah, nggak apa-apa. Sayangnya ke siapa? Ke papa, mama, ke teman-teman. Tapi intinya, kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan, dan doa kita dijawab, kita pasti seneng banget adik-adik. Sama kayak Ibu Hana tadi. Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari ceritanya Ibu Hana. Kalau misalnya kita pengen sesuatu, kita misalnya pengen apa gitu ya, terus kita bingung harus ngapainnya enaknya, atau misalnya kita sedang sedih gitu, kita sedih, misalnya ada masalah apa, misalnya dijelek-jelekin sama teman-teman, diajak sama teman-teman, kayak Ibu Hana tadi kan diajak-ajak juga ya sama Ibu Penina ya, diajak-ajak, terus Ibu Hana sedih, kita berarti harus ngapain? Yang pertama harus dilakuin, ngapain tadi Kak Ibu Hana? Harus berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Betul banget ya, kita harus doa sama Tuhan. Adik-adik nggak usah takut buat doa sama Tuhan. Mungkin, nah, Kak Niko mau tanya satu pertanyaan ini. Siapa di sini yang masih sering takut, yang masih sering bingung caranya doa sama Tuhan? Bukan takut. Tangan. Kalau doa aja, kata-katanya kadang-kadang yang agak lupa gitu loh. Nah, oke. Kalau kata Harrison, kata-katanya bingung ya. Kadang mau doa ngomongnya apa sih Kak Niko? Aku bingung itu. Yang lain? Siapa yang takut? Juga kadang-kadang katanya bingung. Kalau kata-katanya bingung. Kata-katanya bentar nih. Aku kata-katanya kayak yang biasa aja kayak kono mobil. Terus ketika misal terus jangan sampai jaga rumah ini jangan sampai ada maling yang positif yang harus telepon polisi yang positif. Oke. Nah, tapi ya Kak Niko kan sering dengar adik-adik doa ya kalau di sekolah minggu ya. Kan adik-adik pinter-pinter nih. Harrison pernah doa, Jefta pernah doa, Din pernah doa, terus siapa lagi? Semuanya kayaknya pernah doa ya, pernah pimpin doa. Dan Kak Niko lihat kalian udah pinter-pinter loh doa semuanya. Jadi ingat kalau doa sama Tuhan itu nggak usah susah-susah.
Tuhan, biasanya kita manggil kalau Tuhan di doa siapa? Bapa kami yang ada di sorga. Jadi sebetulnya kalau kita doa sama Tuhan itu sama kayak kita ngomong sama papa. Sama kayak kita ngomong sama mama. Misalnya adik-adik ngomong sama papa kayak gimana? Pa, tolongin Niko gini dong. Pa, Niko sedih nih. Papa boleh nggak bantuin Niko? Atau Ma, Niko sedih nih. Ma, Niko pengen ini nih. Mama bisa nggak bantuin Niko? Misalnya kayak gitu ya. Nah, adik-adik doa sama Tuhan juga seperti itu sebenarnya, gampang. Misalnya doa, Tuhan Yesus, Harrison sedih nih. Harrison lagi berantem sama papa mama misalnya. Atau Harrison lagi pengen ini tapi belum bisa dapet. Tuhan Yesus tolong Harrison ya, gitu. Jadi misalnya apa lagi? Siapa yang bisa kasih contoh sama Kak Niko? Caranya berdoa gimana? Ada? Masih malu-malu, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya adik-adik tiap hari kan berdoa ya, pagi bangun tidur doa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Nanti belajar, kalau doa nggak usah takut sama Tuhan. Caranya ngomongnya gimana? Misalnya, aduh, aku bingung Kak doanya gimana, cara ngomongnya nggak apa-apa. Tetap aja ngomong gimana adik-adik bisanya, adik-adik belajar terus. Dan tenang, Tuhan nggak perhatiin gimana cara kita ngomong kok. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kita pengen apa. Sama kayak tadi, Ibu Hana pengen apa, Tuhan udah tahu. Meskipun Ibu Hana belum ngomong langsung gitu ya sama Tuhan, tapi Tuhan udah tahu. Dan ingat, kita harus berani doa sama Tuhan. Karena apa? Karena cuma Tuhan yang bisa menolong kita. Cuma Tuhan yang tahu isi hati kita. Makanya kita harus sering-sering doa sama Tuhan. Kita harus sering-sering ngomong sama Tuhan. Kayak adik-adik, misalnya adik-adik pengen sesuatu, kalau adik-adik nggak ngomong sama papa mama tahu nggak? Nggak tahu ya. Misalnya Kak Niko ini pengen apa ya? Pengen makan apa? Misalnya pengen makan mie ayam. Kalau Kak Niko nggak ngomong sama papa mama tahu nggak? Ya tahu ya. Nah, kalau sama Tuhan, sebetulnya Tuhan udah tahu. Misalnya kita pengen apa, Tuhan sudah udah tahu. Tapi Tuhan lebih senang lagi kalau kita ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan senang ngomong sama kita. Tuhan senang ngobrol sama kita. Caranya kita ngomong sama Tuhan gimana? Caranya dengan berdoa. Jadi kita harus sering-sering berdoa sama Tuhan. Kita nggak boleh takut lagi doa sama Tuhan. Dan ingat, waktu kita berdoa, Tuhan juga senang. Karena Tuhan juga senang ngobrol sama kita. Boleh nggak berdoa dalam mimpi? Nanti pas lagi mimpinya aku berdoa aja gitu. Susah Marco kalau berdoa dalam mimpi, karena mimpi kan kadang kita nggak sadar, kita lagi tidur ya. Makanya kan kalau doa pasti sebelum tidur kan harus masih melek gini matanya, harus doa sama Tuhan biar bisa ngomong sama Tuhan gitu. Oke, nah hari ini kita sama-sama belajar dari ceritanya Ibu Hana kalau kita harus berani berdoa sama Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita doa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kita benar-benar doa sama Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Dan kalau Tuhan jawab doa kita harus ngapain? Kita harus senang, kita harus sukacita, kita harus bergembira, karena Tuhan sudah mendengar doa kita. Nah, oke, hari ini Kak Niko mau ceritanya tentang satu hal ini. Kak Niko pengen banget supaya kita semua jadi anak-anak Tuhan yang sering doa sama Tuhan. Sering ngobrol sama Tuhan, sama kayak Ibu Hana tadi. Nah, hari ini Kak Niko mau kasih satu ayat hafalan buat kita semua. Dari 1 Samuel pasal 12, ayat 20C. 1 Samuel pasal 12, ayat 20C. Ayatnya pendek ya, yang kelas besar pasti cepat ngafalinnya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel pasal 12 ayat 20C. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Adik-adik kelihatan tulisannya? Ya, Kak Niko mau ajak kita baca sama-sama dulu yuk semua. Sekarang semuanya di-unmute, mic-nya dibuka. Kak Niko mau ajak kita baca sama-sama. Tunggu Kak Niko hitung ya. Setelah hitungan ketiga kita baru baca sama-sama. Langsung baca yang beribadahlah itu ya. Oke, siap? Yuk, mic-nya dibuka semua, di-unmute semua dulu. Beribadahlah kepada
Tunggu. Kak Niko hitung dulu. Kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel 12 ayat 1 Samuel 12 20C. Ayo, dengerin Kak Niko nggak tadi? Kak Niko bilang apa? Kak Niko hitung dulu 1, 2, 3, baru kita baca sama-sama ya. Udah bilang 1, 2, 3 beribadah. Belum, itu masih contoh Marco. Sekali lagi ya, biar kompak. Oke, siap ya? Persiapan. 1, 2, 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, 20C. Oke, udah jauh lebih bagus lah dari tadi. Terima kasih adik-adik. Nah, yuk sekarang kita hafalin satu persatu. Yang udah hafal, boleh angkat tangan, nanti boleh langsung bacain. Allah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel ayat 12 ya pasal. Saya Kak. Yuk silakan. Ya. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel pasal 12 20C. Oke, mantep. Kak Harrison, Kak. Yuk silakan Harrison. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel ayat 12 ayat 1C. Oke, mantep Harrison udah sampai tutup mata. Yang lain, yuk siapa yang mau coba lagi? Saya. Oke, silakan Onel. Kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel 12 ayat 27. Oke, mantep. Siapa lagi yang mau? Aku. Yuk, Jefta silakan. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel 12. Oke, terima kasih Jefta. Mantap. Siapa lagi? Yuk, kalian pasti bisa semua nih, soalnya ayatnya pendek. Kalau nggak bisa juga tinggal baca kan. Yuk, siapa lagi? Adin, ayo silakan Adin. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel 12 ayat 20C. Oke, mantep Adin. Siapa lagi? Ada yang mau bacain lagi? Ada yang mau ngafalin lagi kira-kira? Ada? Kalau ada langsung di-unmute aja Adik-adik, nggak apa-apa langsung. Ada? Atau mau ngafalin di rumah? Kalau nggak ngafalin sekarang, nanti harus hafalin di rumah loh ya, sama papa mama, sama bapak ibu, inget. Oke. Nggak ada berarti ya? Oke deh, nanti dihafalin di rumah ya, sama bapak mama, sama bapak ibu, sama ayah bunda, nanti mereka yang ngetes kalian, oke? Oke, nah hari ini kita ceritanya sampai sini. Kak Niko mau tanya sebentar, review sebentar. Jadi hari ini ceritanya tentang apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Samuel. Samuel. Nama mamanya siapa? Mamanya Samuel, ibu siapa? Ibu Hana. Ibu Hana. Yang ngejek-ngejek namanya ibu siapa tadi? Ibu Penina. Penina, oke, pinter. Terus tadi Ibu Hana waktu diejek-ejek karena nggak punya anak, Ibu Hana kan sedih. Ibu Hana ngapain terus, ayo? Doa. Oke, berdoa sama Tuhan. Berarti kita kalau misalnya lagi sedih, kita pengen sesuatu, kita harus ngapain? Berdoa kepada Tuhan. Oke, pinter. Nah, hari ini adik-adik dengerin dengan baik semua berarti ini. Mantep. Tepuk tangan yuk kita semua yuk. Yang sedikit Mak. Mantep. Adik-adik sekolah minggu GKMI Pengharapan luar biasa semua, pinter-pinter. Oke, hari ini kita ceritanya sampai sini. Ya, minggu depan jangan sampai lupa loh. Biasanya kita sering lupa. Oke, cerita kita sampai di sini dan kita akan tutup dalam doa. Kak Niko sekarang mau minta tolong langsung deh ya. Kak Niko mau minta tolong. Ferin boleh tolong Kak Niko pimpin doa nggak? Doa tutup firman. Boleh, Kak, boleh. Ferin.
Iya, saya kan, Kak. Oke deh, Harrison. Boleh deh, Harrison. Gimana sih, Kak? Maksudnya Kakak tadi katanya juru apa? Pimpin doa. Kan Niko minta tolong Ferin. So, Harry dengarnya Harry ya? Nah, Harrison. Oh, gini deh. Ferin doa tutup firman, Harrison doa tutup sekolah minggu ya. Nanti di akhir Ya banget udah. doa tutup. Oke. Oke? Oke, iya, oke. Thank you, Harrison. Bingung Sekarang lagi. Ferin ya. Ya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita udah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kak Aurel ada yang mau ini disampaikan atau pengumuman? Oh, nggak ada. Selamat hari Minggu semuanya. Harrison, boleh doa tutup sekolah minggu ya. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau menutup ibadah online ini. Semoga semua pasien corona yang ada di sini semoga menurun dan kita bisa kembali normal dan hidup damai selama-lamanya. Semoga kita semua ingat ayatan hari ini dan semoga kita lakukan hal-hal baik kepada semua orang secara adil dan tidak ada yang serakah. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Jefta, Ferin, sama Harrison yang udah berdoa. Doanya keren-keren semua. Makasih semuanya yang udah datang. Makasih juga buat Kak Niko. Sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu sekolah minggu-minggu depan. Kita